belajar matematika seperti minggu kemarin. Apakah hari ini ada yang tidak hadir anak-anak? Ya alhamdulillah semuanya hadir. Kita hari ini adalah perkalian dan pembagian bilangan pecahan campuran. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan memberitahukan tujuan pembelajaran perkalian dan pembagian pecahan campuran. Tujuannya yaitu 1. Dengan penjelasan guru, siswa mampu memahami perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. Yang kedua, dengan berbagai latihan siswa mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. Akan tetapi, sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, Ibu akan mengingatkan kembali tentang konsep penjumlahan penyebut berbeda terlebih dahulu. Nah, sampai siswa memahami konsep penjumlahan penyebut berbeda, contohnya sebagai berikut. 1/2 ditambah 1/3 sama dengan, jawab, 1/2 ditambah 1/3 sama dengan penyebut berbeda. Yang pertama caranya dengan mencari KPK penyebutnya yaitu KPK 2 dan 3. KPK 2 yaitu 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. KPK 3 sama dengan 3, 6, 9 dan seterusnya. Jadi KPK 2 dan 3 adalah 6. Yang kedua, menyamakan penyebutnya dengan cara dikali. 1 dikali 3 per 2 dikali 3 ditambah 1 dikali 2 per 3 dikali 2 sama dengan 3/6 ditambah 2/6 sama dengan 5/6. Contoh kedua yaitu pengurangan pecahan penyebut berbeda. Contohnya 1/4 dikurang 1/5. Jika penyebut pada kedua pecahan berbeda, kamu perlu menyamakannya terlebih dahulu. Tulislah kelipatan setiap penyebut agar kamu bisa menemukan satu bilangan yang sama. KPK yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Sebagai contoh, jika kamu memiliki soal 1/4 dikurang 1/5, catat semua kelipatan 4 dan 5 hingga Anda menemukan angka 20 pada kedua daftar kelipatan. Karena kelipatan 4 mencakup 4, 8, 12, 16, dan 20. Sedangkan kelipatan 5 mencakup 5, 10, 15, dan 20. Angka 20 merupakan kelipatan terendah yang sama-sama dimiliki oleh angka 4 dan 5. Jika penyebut kedua pecahan sudah sama, kamu bisa langsung mengurangi kedua pembilang. Kalikan pembilang dan penyebut untuk menyamakan bilangan penyebut pada kedua pecahan. Setelah menemukan kelipatan persekutuan terkecil untuk kedua pecahan yang berbeda, kalikan pecahan agar penyebutnya menjadi bilangan kelipatan tersebut. Sebagai contoh, kalikan 1/4 dengan 5 agar penyebut pecahan menjadi 20. Kamu juga perlu mengalikan pembilang dengan 5 sehingga 1/4 menjadi 5/20. Buatlah pecahan ekuivalen untuk semua pecahan yang ada pada soal. Perlu diingat bahwa jika kamu menyesuaikan satu pecahan dalam soal, kamu juga perlu mengubah pecahan-pecahan lain agar setiap pecahan menjadi ekuivalen. Sebagai contoh, jika kamu mengubah 1/4 menjadi 5/20, kalikan 1/5 dengan 4 untuk mendapatkan 4/20. Sekarang, soal pengurangan 1/4 dikurang 1/5 berubah menjadi 5/20 dikurang 4/20.
Kurangi pembilang dan biarkan kedua penyebut pecahan tetap sama. Jika kamu sejak awal mendapatkan dua pecahan dengan penyebut yang sama atau sudah membuat pecahan-pecahan ekuivalen dengan penyebut yang setara, kurangi kedua pembilang. Tulis jawaban dan cantumkan bilangan penyebut di bawahnya. Ingatlah untuk tidak mengurangi bilangan penyebut. Sebagai contoh, 5/20 dikurang 4/20 sama dengan 1/20. Nah, setelah siswa memahami contoh penjumlahan penyebut berbeda yang ibu berikan tersebut, kita lanjutkan ke materi kita hari ini, yaitu perkalian dan pembagian pecahan campuran dengan contohnya sebagai berikut. Perkalian bilangan pecahan. 1. Perkalian bilangan pecahan biasa. Mengalikan bilangan pecahan biasa dapat dilakukan dengan cara mengalikan antara pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Contohnya, 2/7 dikali 5/3 sama dengan 2 dikali 5/7 dikali 3 sama dengan 10/21. Yang kedua, perkalian bilangan pecahan biasa dengan bilangan bulat. Cara mengalikan pecahan biasa dengan bilangan bulat adalah dengan mengalikan pembilang dengan bilangan bulat kemudian dibagi dengan penyebut. Contohnya, 9/4 dikali 3 sama dengan 9 dikali 3/4 sama dengan 27/4. Contoh yang kedua yaitu pembagian bilangan pecahan. Yang pertama, pembagian bilangan pecahan biasa. Pada prinsipnya, pembagian bilangan pecahan sama dengan perkalian bilangan pecahan. Namun, yang membedakan adalah pada pembagian bilangan pecahan, posisi pembilang dan penyebut dibalik. Berikut adalah contohnya. 2/3 dibagi 4/6 sama dengan 2/3 dikali 6/4. Jadi dibalik sama dengan 12/12 sama dengan 1. Kedua yaitu pembagian bilangan pecahan campuran. Langkah pertama yang harus dilakukan sebelum melakukan pembagian bilangan pecahan campuran adalah mengubah bilangan pecahan campuran menjadi bilangan pecahan biasa. Caranya adalah mengubah posisi pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Contohnya, 5 1/2 dibagi 3 1/3 sama dengan 2 dikali 5 ditambah 1/2 dibagi 3 dikali 3 ditambah 1/3 sama dengan 11/2 dibagi 10/3 sama dengan 11/2 dikali 3/10. Jadi dibalik juga sama dengan 33/20. Disederhanakan lagi menjadi 13/20. Jadi kesimpulan perkalian dan pembagian bilangan pecahan yaitu berdasarkan penjelasan mengenai perkalian dan pembagian bilangan pecahan di atas, maka dapat disimpulkan jika 1. Bilangan pecahan terdiri dari dua bagian yaitu pembilang A dan penyebut B yang biasa ditulis dengan cara bersusunan. Yang kedua, bilangan pecahan terdiri dari dua jenis yaitu bilangan pecahan biasa dan bilangan pecahan campuran. Yang ketiga, untuk bisa melakukan perkalian atau pembagian pada bilangan pecahan campuran, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengubah bilangan pecahan campuran menjadi bilangan pecahan biasa. Sekian penjelasan Ibu dengan menggunakan contoh perkalian dan pembagian pecahan campuran. Silahkan para siswa bertanya apabila dalam penjelasan Ibu kurang jelas atau Ibu terlalu cepat dalam menjelaskan contoh tersebut. Sebelum Ibu menutup pelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin tahu
Apakah semua siswa sudah paham atau belum dengan penjelasan yang Ibu berikan? Ibu akan memberikan pekerjaan rumah atau PR tentang perkalian dan pembagian pecahan campuran sebanyak 10 soal. 5 soal tentang perkalian dan 5 soal tentang pembagian dikumpul pada pertemuan selanjutnya ya. Apabila tidak ada pertanyaan, Ibu rasa penjelasan Ibu tentang perkalian dan pembagian pecahan campuran cukup sampai di sini, dan Ibu rasa semua siswa di sini sudah paham. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.